Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa syahbihi ajmain amma ba'du. Hidup dunia versus akhirat. Sebuah pilihan yang menentukan saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan merenungkan makna dari beberapa ayat suci dalam surah Yunus, khususnya ayat 7 hingga 14. Ayat-ayat ini mengantarkan kita pada sebuah refleksi penting tentang kehidupan dunia dan akhirat, serta pilihan-pilihan yang menentukan nasib kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, ayat 7 menggambarkan dua kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa puas dengan kehidupan dunia dan melalaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terlena dengan kesenangan duniawi sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, neraka sebagai tempat kembalinya. Orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Ayat 8 menegaskan bahwa kelompok pertama ini akan mendapatkan tempatnya di neraka. Neraka menjadi tempat kembali bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan terlena dengan kehidupan duniawi. Janji Allah bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, ayat 9 menggambarkan kelompok kedua, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat di surga yang penuh kenikmatan. Surga menjadi tempat kembali bagi mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh, serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dan salam di surga ayat 10 menggambarkan kehidupan di surga, di mana doa mereka adalah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau, ya Tuhan kami. Salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera, dan penutup doa mereka adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Kesesatan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ayat 11 mengingatkan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempercepat datangnya azab jika manusia menginginkan kebaikan. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengannya terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Sifat manusia yang mudah lupa. Ayat 12 menggambarkan sifat manusia yang mudah lupa. Ketika ditimpa bahaya, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah bahaya itu berlalu, mereka kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari umat-umat sebelum kita, ayat 13 mengingatkan kita tentang nasib umat-umat sebelum kita yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala karena kezaliman mereka. Meskipun para rasul telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, mereka tetap tidak mau beriman, amanah sebagai pengganti umat-umat sebelum kita. Ayat 14 memberikan pesan penting bahwa kita, umat manusia di zaman ini, telah menjadi pengganti umat-umat sebelum kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai khalifah di bumi untuk melihat bagaimana kita berbuat. Kesimpulan saudara-saudara, ayat-ayat ini memberikan kita pelajaran berharga tentang pilihan hidup yang menentukan nasib kita di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya, dan mengerjakan kebajikan. Janganlah kita terlena dengan kehidupan duniawi dan melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.